Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang resiko kredit. Baik, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Nama saya Anita Septina. Anggota saya Elis Maesaroh, Rendra, Fauzi, Merisa, Triade, dan Hestin serta Yuli Yulia. Nama saya Anita Septina, NPM 43 433 40 22 017 401. Nama Elis Maesaroh, NPM 43 433 40 220 17382. Nama saya Hestin Septiana Wahyu Utami, NPM 434 334 022 017 097. Nama Merisa Siswanti, NPM 43 433 40 220 17273. Nama saya Yuli Yulia, NPM 43 433 402 2017 344. Saya Fauzi Ramadan, NPM 43 433 40 220 17 332. Nama saya Rendra Prayoga, NPM 434 334 022 017 336. Nama saya Triade Rima dengan NPM 43 433 402 2017 062. Pengertian resiko kredit adalah resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank atau pihak pemberi pinjaman kepada pihak lawan atau pihak yang meminjam, seperti penyediaan perkreditan dana, perkreditan investasi, serta penyediaan dana untuk perdagangan. Resiko kredit ini dicatat oleh bank atau oleh aplikasi si pihak yang meminjamkan. Resiko kredit ini akan menjadi resiko yang dihadapi bank, antara lain resiko modal dan resiko pembiayaan. Yang pertama ada kredit berdasarkan kelembagaan. Kredit berdasarkan kelembagaan meliputi yang pertama kredit perbankan. Kredit perbankan adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat dari bank swasta atau negara untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Yang kedua ada kredit likuiditas. Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan kepada Bank Indonesia yang beroperasi dari bank sentral sebagai dana untuk membiayai pengkreditannya. Yang ketiga ada kredit langsung. Kredit langsung adalah kredit yang diberikan kepada pemerintah atau semi pemerintah dari Bank Indonesia. Yang keempat adalah kredit pinjaman antar bank. Kredit pinjaman antar bank adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Selanjutnya ada kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit jangka waktu diantaranya yang pertama ada kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya berupa kredit di rekening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja. Kredit jangka menengah ialah kredit yang jangka waktunya antara 1 tahun sampai 3 tahun. Kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari 3 tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang dikirawan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitas, perluasan, pendirian proyek baru. Prinsip-prinsip atau syarat kredit. Dalam mendapatkan kredit, terdapat macam-macam prosedur yang harus dilewati yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan agar berjalan dengan baik dan sehat. Terdapat sebutan 6C yang merupakan prinsip-prinsip kredit antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada karakter, kepribadian atau watak. Kepribadian adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua ada capacity atau kemampuan. Kemampuan adalah kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya. Kapital atau modal. Modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan kredit dan akan dikembalikan setelahnya. Lalu selanjutnya ada kolateral atau jaminan, yaitu jaminan yang harus disediakan untuk pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Yang selanjutnya condition of economy atau kondisi ekonomi, yaitu keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan. Yang selanjutnya ada constraint atau batasan atau hambatan, adalah penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat tersebut. Baik teman-teman, saya akan memberikan contoh kasus resiko kredit yang ada di lingkungan tempat saya tinggal. Sekitar tahun 2014-2015, di tempat saya tinggal di lingkungan sedang viral kredit rumahan. Sistemnya itu door to door, jadi krediturnya yang datang dan membawa produk dan ditawarkan ke masyarakat sekitar. Jadi krediturnya juga masih tetangga. Nah, persyaratannya juga mudah karena tetangga, jadi tidak perlu ada jaminan, cukup data diri aja. Nah, setelah itu sering juga krediturnya ngajak pertemuan gitu, ngundang ke rumahnya jika ada produk atau barang baru. Nah, padahal di lingkungan sekitar itu kebanyakan kontrak, jadi masyarakatnya itu ngontrak, jadi bukan asli di sini tinggalnya. Jadi mereka asalnya dari luar kota. Nah, usaha ini hanya berjalan 1 tahun karena banyak debitur yang tidak bertanggung jawab. Setelah mengambil produk, mereka lari, mereka kabur. Jadinya gulung tikar. Nah, dari sini teman-teman kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran. Pentingnya kita mempelajari manajemen risiko, karena ilmu ini sangat penting, karena di manajemen risiko kita belajar untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan berbagai risiko, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan mengendalikan pencegahan risiko. Karena cara ini merupakan hal yang diperlukan untuk mencegah risiko kredit dan juga penurunan aset. Jadi ini tuh pengalaman tetangga saya yang pernah meminjam di PT PNM. PT PNM ini yaitu perusahaan BUMN di bidang pemodalan. Nah, sebelum meminjam, seorang nasabah itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan juga jaminan. Jaminan di sini itu hanya berupa kehadiran. Nah, setelah terdaftar, seorang nasabah itu harus menyimpan uang, yaitu yang biasa disebut dengan pinjaman baku sebesar 100.000 setiap akan melakukan peminjaman. Setelah itu, seorang nasabah harus membentuk satu kelompok sebesar 10 orang yang terdiri dari 9 anggota dan 1 ketua kelompok. Setelah terbentuknya satu kelompok, seorang nasabah setiap kelompok harus menyimpan uang lagi, yaitu uang solidaritas. Uang ini hanya bisa dicairkan ketika seorang nasabah terkena bencana alam atau meninggal dunia. Nah, ketika di tengah jalan pada saat masa pembayaran cicilan, ada salah satu nasabah yang macet dalam pembayaran karena sifatnya yaitu kelompok. Jadi anggota kelompok yang lain harus ikut bertanggung jawab dalam melunasi pinjaman si nasabah yang susah bayar itu sampai si hutangnya itu lunas. Karena pihak official tidak mau tahu, pokoknya setiap seminggu sekali setiap nasabah dalam kelompok itu harus melunasi cicilan tersebut. Nah, tetapi dari pihak PNM juga ada kebijakan untuk nasabah yang tidak bisa membayar atau susah membayar tidak akan diberikan pinjaman untuk pinjaman selanjutnya. Kasus di kantor saya yaitu ketika ada seseorang karyawan meminjam pinjaman untuk modal usaha, akan tetapi dia menggadaikan surat tanahnya dan
ketika awal-awal usahanya berjalan lancar, setelah itu usahanya menjadi redup dan dia macet untuk kreditnya sehingga menyebabkan rumahnya disita oleh pihak bank dan menyebabkan risiko kredit sehingga dia harus mengontrak rumah karena rumahnya disita oleh bank. Contoh resiko kredit di perusahaan tempat saya bekerja yaitu di JAP Baby Shop. JAP Baby Shop adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian dan juga anak. JAP Baby Shop ini mempunyai 4 orang karyawan. Dalam kurun waktu dekat ini, JAP Baby Shop meminjam dana kepada sejumlah uang kepada bank untuk memenuhi kebutuhan modalnya di perusahaan. Dalam kurun jangka waktu 2 tahun ini, perusahaan JAP Baby Shop mengalami kebangkrutan karena pemasukan dan penjualannya juga makin kesini makin menurun, sehingga JAP Baby Shop ini terpaksa gulung tikar dan memecat semua karyawannya, dan juga JAP Baby Shop ini tidak bisa membayar uang cicilan atau uang tagihan kepada bank, dan akhirnya bank terpaksa menyita semua aset perusahaan dan juga tanah yang dimiliki oleh JAP Baby Shop. Di tempat kerja saya, terdapat karyawan PT Kebersihan sedang meminjam uang pada Bank BRI dengan jaminan surat kerja di perusahaan. Namun, saat pembayaran karyawan tersebut mengalami tunggakan selama 3 bulan. Hal tersebut menyebabkan pihak bank melaporkan karyawan tersebut kepada perusahaan PT Kebersihan, mengakibatkan pemotongan gaji dan mendapatkan surat peringatan kepada karyawan tersebut. Di tempat saya bekerja adalah salah seorang karyawan yang meminjam uang ke salah satu koperasi di daerah Cimahi sebesar 10 juta. Dengan jangka waktu 24 bulan dan bunga sebesar 2% per bulan. Awalnya semua kewajiban dibayar sesuai kewajiban. Akan tetapi pada angsuran ke-14, pembayaran angsuran mulai terlambat dari jadwal yang telah ditentukan sesuai perjanjian dengan si koperasi tersebut. Lalu si karyawan ini juga mulai sulit ditemui oleh si pihak koperasi dengan alasan gaji selalu dipending, pihak keluarga kena musibah yang cukup besar, sehingga si karyawan tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Alih-alih dari si pihak koperasi ini mendatangi perusahaan dan meminta informasi kepada pihak perusahaan. Akan tetapi dari pihak perusahaan ini tidak mau ikut campur dan tidak memberikan informasi segala hal yang berkaitan dengan si karyawan ini, karena urusan si karyawan ini di luar tanggung jawab dari perusahaan juga. Lalu dari si pihak koperasi mengeluarkan surat peringatan dan panggilan ke karyawan tersebut serta melakukan pendekatan kepada keluarganya, saudara-saudaranya, dan juga orang tuanya. Ternyata upaya si koperasi ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Jadi pihak koperasi ini memutuskan untuk mencairkan uang BPJS yang dijadikan jaminan sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Resiko kredit kepada leasing, yaitu teman saya memiliki sebuah perusahaan showroom yang tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Lalu ada seorang konsumen yang ingin membeli mobil dengan DP 25 juta dan cicilan 2,5 juta selama 35 bulan dengan jaminan PPKB mobil yang dibeli dimasukkan ke leasing oleh pihak showroom. Saat dilakukan survei, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Checking yang bagus tanpa ada cacat. Beliau juga memiliki usaha toko aksesoris handphone dan sehingga di-ACC oleh pihak leasing. Lalu pencairan dana masuk ke dalam showroom. Awalnya angsuran pertama sampai ke 10 semuanya lancar tanpa melewati tanggal jatuh tempo. Bahkan ia selalu membayar sebelum jatuh tempo.
Setelah angsuran ke-11 sampai ke-18, dia mulai mengangsur di tanggal jatuh tempo. Saat angsuran ke-19, mulai terjadi perlambatan pembayaran selama 1 minggu. Angsuran ke-20, dia mulai terlambat sebulan. Lalu pihak leasing menanyakan mengapa terjadi perlambatan. Ternyata usahanya sedang sepi orderan sejak sebulan yang lalu. Akhirnya setelah 2 bulan hingga 3 bulan berlalu, konsumen tersebut tetap tidak membayar angsurannya. Ketika ditanya kembali, ternyata alasannya masih sama, yaitu karena usahanya masih sepi. Karena sudah lewat dari 3 bulan, dengan terpaksa mobil yang dibelinya harus ditarik kembali oleh pihak leasing karena tidak bisa membayar dan mengabaikan kewajiban untuk membayar cicilan ketika mengkredit mobil. Jadi uang 25 juta tersebut hangus dan mobil dibawa oleh pihak leasing. Jika beliau ingin mengambil kembali mobilnya, ia harus membayar dahulu cicilan yang sebelum-sebelumnya dan melunasi cicilan yang selanjutnya. Semakin berkembangnya teknologi, banyak sekali aplikasi yang menawarkan pinjaman online berupa uang ataupun barang. Salah satu contoh kasus yang menimpa teman saya adalah teman saya pernah meminjam uang di salah satu aplikasi tersebut. Sebelum teman saya mengajukan, banyak sekali informasi yang diberikan berupa data pribadi, berupa pekerjaan yang sedang dia bekerja di mana, juga informasi teman serta keluarga dekatnya. Nah, setelah cair, teman saya bayar beberapa kali angsuran, namun di pertengahan teman saya resign dari pekerjaannya tersebut. Nah, mungkin karena di pertengahan dia tidak mempunyai penghasilan dan tidak bisa bayar cicilan tersebut, jadi perusahaan aplikasi tersebut tetap menghubungi perusahaan yang pernah dia cantumkan. Dalam 1 minggu itu ada mungkin 3 atau 4 kali menghubungi. Nah, akibat yang ditimbulkan, perusahaan tersebut merasa risih karena orang yang dicari itu sudah tidak berkaitan lagi dengan perusahaan dia bekerja. Sekian materi dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.